Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Suci Rohmana dari Program Studi Magister Teknologi Informasi Universitas Teknologi Digital Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai blueprint mini project kami, yaitu mengenai Apotamin, Apotek Analytic Monitoring Intelligence Network, mengenai platform SaaS Business Intelligence untuk manajemen dan analitik operasional apotek. Dosen pengampu dalam mini project ini yaitu Bapak Edi Faisal, dan kemudian mini project ini disusun oleh kami berkelompok, yaitu diantaranya ada Mas Syahrul Rauf, kemudian ada Bapak Agung Wilis Nur Cahyo, dan saya sendiri, yaitu Lintang Suci Rahmana, kemudian ada Mas Raji, dan juga Bapak Muhammad Ali Sofyan. Oke, kita bahas mengenai latar belakang masalah. Permasalahan utama dalam operasional apotek yang pertama ketidakefisienan pengelolaan data, jadi data itu tersebar dan juga sulit direkonsiliasi. Kemudian keterlambatan pelaporan bisnis sehingga laporan tidak real time, kemudian manajemen stok tidak optimal dan stock out atau overstock dan juga expired. Kemudian adanya keputusan bisnis berbasis intuisi bukan data valid. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa jumlah apotek di Indonesia gitu ya, itu ada 34.000 lebih ya. Dan juga selalu tumbuh 8-12% per tahun, kemudian juga belum terdigitalisasi. Kurang lebih masih 72% tuh masih manual, jadi belum menggunakan sistem dan biasanya menggunakan yaitu spreadsheet. Kemudian ada nilai pasar atau obat retail, di sini lebih dari 85 triliun ya potensi pasar SaaS besar. Kita bisa melihat juga potensi pasar SaaS farmasi itu bisa 500 miliar hingga 1 triliun rupiah per tahunnya. Oke, peluangnya Cloud dan SaaS Business Intelligence ini, yang pertama, cloud computing itu menurunkan biaya infrastruktur secara signifikan. Kemudian juga model SaaS memungkinkan akses BA tingkat enterprise dengan biaya terjangkau, kemudian juga kesenjangan antara kebutuhan dan data dan ketersediaan solusi terjangkau. Kemudian lahirlah gagasan Apotamin ini sebagai solusi SaaS BA komprehensif. Oke, selanjutnya adalah profil bisnis Apotamin. Nama platformnya adalah Apotamin, Apotek Analytic Monitoring Intelligence Network. Kemudian untuk jenis produknya adalah platform SaaS Business Intelligence, model bisnisnya B2B. Kemudian untuk segmen pasarnya ada apotek skala kecil, menengah, dan jaringan. Kemudian untuk wilayah layanannya yaitu Indonesia. Kami prioritaskan adalah Pulau Jawa, kemudian untuk tahun rencana peluncuran yaitu tahun 2026. Nah, visi dari Apotamin ini yang pertama menjadi platform bisnis intelijen terdepan untuk apotek di Asia Tenggara yang mendorong transformasi digital sektor farmasi berbasis data. Kemudian untuk misinya, yang pertama menyediakan platform analitik yang mudah digunakan dan terjangkau. Yang kedua, mengintegrasikan data operasional apotek dalam satu ekosistem digital. Yang ketiga, memberdayakan pemilik apotek mengambil keputusan berbasis data. Kemudian yang keempat adalah mendorong standarisasi manajemen apotek berbasis data. Tagline dari Apotamin ini, data apotek Anda, keputusan lebih cerdas. Arsitektur model bisnis Apotamin mengadopsi model bisnis SaaS berbasis cloud dengan pendekatan multitenant. Alasan pemilihan model ini, yang pertama adalah aksesibilitas biayanya, jadi memungkinkan apotek mengakses sistem BI tingkat enterprise tanpa investasi awal besar pada infrastruktur teknologi. Kemudian yang kedua adalah skalabilitas bisnisnya, ini dapat melayani ribuan apotek ya secara bersamaan dengan marginal cost rendah, sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi seiring pertumbuhan pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu mengupdate berkelanjutan. Update berkelanjutan, di sini fitur dan peningkatan sistem dapat didistribusikan ke semua pengguna secara serentak tanpa proses instalasi di sisi klien. Kemudian yang keempat, recurring revenue. Di sini model subscription menghasilkan pendapatan terprediksi dan konsisten. Model bisnis SaaS yaitu 3 tier berlangganan. Yang pertama adalah starter ya, per bulannya adalah 499.000.
Itu nanti untuk satu apotek, satu dashboard BI dasar, laporan standar, 3 user, dan juga 6 bulan riwayat data. Kemudian yang kedua itu profesional. Nah, di sini berlangganan 999.000 per bulan. Ini nanti 1-3 apotek, kemudian ada dashboard BI yang lebih lengkap, laporan advance, 10 user, API basic, dan juga 2 tahun riwayat data. Kemudian adalah yang terakhir yaitu enterprise. Di sini 2.499.000 per bulan. Di sini ada unlimited apotek, dashboard advance, custom analytic, kemudian ada unlimited user, hingga SLA 99,9% dan API akses penuh. Arsitektur bisnis intelijen ini meliputi 5 layer. Layer yang pertama yaitu data source yang meliputi pos sistem, database transaksi, stok, supplier, dan API. Kemudian untuk layer yang kedua, di sini adalah data integration ETL yang meliputi extract, transform, load, data quality, dan orchestration. Kemudian layer yang ketiga yaitu storage yang meliputi data lake, data warehouse, data mart, dan juga cache. Kemudian untuk layer yang keempat yaitu analitik ya. Di sini ada meliputi OLAP engine, KPI engine, ML models, dan ad hoc query. Kemudian layer yang kelima yaitu presentation yang meliputi ada dashboard BI, laporan otomatis, grafik, dan juga notifikasi. Oke, kita lihat ETL pipeline arsitektur apotamin. Kita bisa lihat di sini ETL pipeline arsitektur ini meliputi data source, ya, ada data source, extract, transform, dan juga load. Untuk data source-nya kita bisa lihat di sini ada post API, itu akan diekstrak dengan API ekstraktor, kemudian PostgreSQL yang mana nanti diekstrak dengan DB ekstraktor. Kemudian untuk CSV atau Excel-nya nanti akan diekstrak dengan file parser. Kemudian untuk data source-nya manual input ya, yang mana diekstrak dengan web scraper. Kemudian untuk proses transformnya di sini ada proses cleaning, validation, enrichment, aggregation, dupe, transform. Kemudian load-nya di sini dengan data warehouse. Oke. Selanjutnya, strategi dan prinsip utama ETL, yaitu proses ETL dapat dijalankan ulang tanpa duplikasi data, kemudian hanya data baru sejak B terakhir yang diproses, kegagalan satu tenan tidak mengganggu tenan yang lain, kemudian data dapat ditelusuri kembali ke sumber asli. Kemudian yang kelima, step proses ETL dipantau secara real-time. Kemudian yang keenam, data buruk dikirim ke quarantine zone, bukan ke data warehouse. Fitur utama berdasarkan tier. Yang pertama, dashboard penjualan harian, kemudian analisis penjualan per kategori, alert kadaluarsa, H-60 dan H-90, kemudian dashboard konsolidasi multi-cabang, kemudian ABC analisis dan custom report. Kemudian untuk sistem notifikasi dan alertingnya, nanti kita bisa melihat stok kritisnya, obat mendekati expirednya, penjualan anomali, dan juga laporan siapnya. Struktur navigasi menu utama sistem apotamin dapat dilihat pada gambar ini. Kita bisa lihat di sini ada dashboard utama, di sini nanti menampilkan overview KPI, ringkasan penjualan hari ini, quick alert, kemudian analitik penjualan, gitu ya. Kita bisa melihat tren penjualannya, monitoring stok, kita bisa melihat status stok real time-nya, produk stok minimumnya, seperti itu. Kemudian monitor kadaluarsanya, alert expirednya, kemudian riwayat produk yang dibuang, kemudian kita juga bisa melihat analisis produknya ya, produk itu mana yang paling laris, kemudian analisa kategorinya gitu. Kemudian slow moving itemnya, kemudian kita juga bisa melihat data masternya, manajemen produk, kemudian kita bisa melihat laporannya, laporan penjualan, laporan stok, laporan expired, jadwal laporannya gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat pengaturan ya, di sini nanti profil apoteknya, kemudian manajemen usernya, kemudian juga integrasi posnya, juga notifikasi. Seperti
seperti itu. Oke, kemudian kita bisa melihat KPI utama pada dashboard analitik ya. Ini nanti terdiri dari 6, itu kita bisa melihat total penjualannya, obat terlarisnya, kemudian expired medicine rate-nya, stock availability-nya, gross profit margin-nya, dan juga inventory turnover rate-nya. Oke, ini contoh ya dari tampilan dashboard utama, nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian insight kelayakan bisnisnya, kita lihat dari sisi pasar ya, di sini 34.000 apotek, 72%-nya belum terdigitalisasi, sehingga ini menjadi potensi pasar yang sangat besar dan belum tersentuh. Kemudian untuk model bisnisnya ya, ini bersifat scalable dengan margin tinggi, gross margin-nya 70-75%. Kemudian untuk kompetisinya, belum ada platform BA, khusus apotek yang dominan di pasar Indonesia. Kemudian untuk kebutuhan ya, di sini kebutuhannya nyata, urgent, dan belum terlayani dengan baik oleh solusi existing. Kemudian untuk teknologinya, stack teknologi proven dan open source, menjaga biaya infrastruktur tetap terkendali. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi teknis. Yang pertama, prioritaskan kualitas data, kemudian optimasi biaya infrastruktur cloud-nya, kemudian yang ketiga, keamanan dan kepatuhan berkelanjutan. Lakukan penetration testing dan security audit berkala. Kemudian untuk rekomendasi bisnis dan operasionalnya, yang pertama fokus customer success dan onboarding, kemudian kemitraan strategi dengan asosiasi profesi, kemudian yang ketiga persiapan roadmap artificial intelligence-nya. Oke, jadi untuk kesimpulan dari blueprint Apotamin ini, bahwa Apotamin ini dirancang sebagai ekosistem analitik yang komprehensif, bukan sekedar pencatat transaksi saja, untuk memberdayakan apoteker mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas, efisien, dan menguntungkan berbasis data. Ya, di sini ada 6 KPI operasional apotek ya yang tadi sudah coba dijelaskan, memantau total penjualan, obat terlaris, expired rate, stock availability, profit margin, dan turnover rate-nya. Ya, di sini untuk peluang dan solusi bisnisnya itu sangat menjawab ya, kebutuhan pasarnya 34.000 apotek di Indonesia gitu ya. Kemudian untuk keunggulan teknis dan keamanannya memang hemat biaya dan aman ya. Kemudian keamanannya juga berlapis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.